Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik yang diistilahkan dengan al-asma'u al-husna, dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang baik itu adalah Al-Kabir. Al-Kabir kalau diterjemahkan dia Allah yang maha besar. Kemudian lafadz Al-Kabir ini juga menjadi satu pecahan kata lain dalam bentuk ismu tafdhil, yaitu akbar. Maka sering kita mengucapkan lafaz zikir Allahu Akbar, yang kalau diterjemahkan Allah Maha Besar. Yang zikir Allahu Akbar ini seringkali kita lantunkan, bahkan pada momen-momen yang sangat spesial sekali, diantaranya misalkan untuk pembukaan sholat yang diistilahkan dengan takbiratul ihram, yakni takbir pembukaan yang merupakan rukun daripada sholat, dan juga dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang permasalahan lafadz Al-Kabir atau nama Allah Al-Kabir atau Allahu Akbar ini dari sisi maknanya sebenarnya seperti apa. Sudah kita sebutkan tadi, kalau dari sisi terjemahannya, lafadz Al-Kabir atau Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar secara terjemahan. Tapi perlu diketahui bahwa terjemahan dalam bahasa Indonesia itu sifatnya hanya takribul makna, pendekatan makna, tapi belum tentu atau rata-rata tidak bisa menjabarkan makna sesungguhnya daripada kata-kata dalam bahasa Arab, atau bahkan kata-kata dalam Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi SAW, wabil khusus yang berkaitan dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, di beberapa kesempatan saya mendapatkan ada sebagian pihak yang memaknai Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu, katanya salah satu maknanya adalah Allah itu kabirun fi dzatihi, bahwasanya zat Allah itu besar, ya, dalam arti zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu besar berukuran, ya, bervolume. Jadi Allah itu zatnya berukuran dan bervolume besar, ya. Kalau besar dalam arti seperti ini, berarti zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya bisa dikatakan jism. Secara tidak sadar, orang-orang yang berpendapat atau punya pemikiran dan keyakinan seperti ini, secara tidak sadar mereka telah menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah itu berjisim, bertubuh, berorgan. Karena memaknai dengan seperti ini termasuk makna daripada min sifat al-ajsam, dari sifat-sifat jisim. Dan ini dilakukan oleh orang-orang mujassimah atau kelompok menyimpang mujassimah, orang-orang yang menjisimkan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah wa subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka katakan. Sehingga menurut mereka ini Allah itu secara zat itu berfisik, ya, berukuran besar, bervolume besar, ya. Ya mungkin khayalan mereka itu Allah seperti raksasa besar gitu, ya. Raksasa yang sangat besar sekali. Karena mereka meyakini seperti itu. Zat Allah itu kabir, kabirun fi dzatihi, besar dalam arti ukuran dan bervolume, yang mana sesuatu yang bisa diukur dan punya volume itu hanya makhluk, padahal kaidahnya sudah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan makhluknya. Ayatnya jelas, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Mukhalafatullahi subhanahu wa ta'ala bil hawadith, perbedaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hawadith, dengan seluruh hal yang baru, seluruh makhluk itu sifatnya mutlakon. Mutlak ini maksudnya apa?
Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya dari seluruh sisi. Jadi tidak ada sisi sekecil apapun yang Allah itu sama dengan makhluknya. Jadi kalau Allah dikatakan zatnya berukuran atau bervolume, itu artinya sama dengan kita, sama dengan makhluk, sama dengan manusia, sama dengan hewan, sama dengan langit, bumi, sama dengan pegunungan, lautan. Karena mereka semua ini punya volume, punya ukuran. Ya, ini telah menjisimkan dan telah mentasbih secara tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, besar kecil, kata al-kabir atau al-kibaru was-shighar, besar kecil itu kan sebuah kata yang asal maknanya memang untuk menunjukkan kepada ukuran. Makanya kalau besar itu dalam asal bahasa Arab maksudnya sesuatu yang lebih dari al-mu'adalah, sesuatu yang lebih dari al-mu'adalah, sesuatu yang pertengahan itu di atasnya berarti besar, kalau di bawahnya berarti kecil. Ya, itu disebutkan oleh para ulama kita. Salah satunya bisa dirujuk di kitab Al-Wujuh wan Nadhair karya Imam Abu Hilal Al-Askari halaman 413. Kemudian di sini bagaimana sebenarnya makna yang sebenarnya, makna yang benar, yang sahih menurut ahli sunnati wal jamaah tentang makna al-kabir, Allah itu maha besar, atau lafaz Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Itu besar di sini maknanya yang benar seperti apa menurut ulama ahli sunnati wal jamaah? Yang benar bahwasanya mana al-kabir di situ maknanya adalah bukan besar secara fisik atau secara jasad, ya, atau secara jisim bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi besar di sini maksudnya adalah dari sisi kemuliaan. Jadi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahu Akbar atau al-kabir artinya adalah al-azim. Allah itu maha agung wal jalal. Ya. Allah itu maha mulia dan maha agung. Bukan Allah itu besar dalam arti fisik atau badannya. Karena Allah itu bukan jisim. Saya ulangi berkali-kali ya, bahwasanya Allahu laisa bijismin. Allah itu bukan jisim. Allah itu bukan jisim, bukan badan, bukan tubuh. Ya, beda dengan makhluknya. Dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, misalkan ketika beliau menafsirkan Al-Kabir, kata beliau, huwa al-azim alladhi kullu syai'in dunah wa la syai'a a'zamu minhu. Al-Kabir itu artinya dia, Allah itu al-azim, yang maha agung, yang segala sesuatu itu di bawahnya, dari sisi keagungan ya. Alladhi kullu syai'in dunah, segala sesuatu di bawahnya, ada di bawah keagungannya. Ya, dan tidak ada sesuatu wala syai'a a'zamu minhu, dan tidak ada sesuatu yang lebih agung darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Kemudian juga Al-Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala dalam tafsir beliau juga menyatakan kurang lebih sama seperti ini. Beliau mengatakan makna al-kabir, Allah maha besar, itu maksudnya al-mausufu bil azamati wal jalali wa kibari asya'n. Allah itu maksudnya al-kabir, maha besar, itu maksudnya Allah itu disifati dengan keagungan, kemuliaan, dan kebesaran kedudukan, ya, bukan kebesaran fisik atau badan atau jisim Allah, bukan, tapi wa kibari sya'n, artinya kedudukannya Allah itu besar, agung, mulia. Ini Al-Imam Al-Qurtubi. Juga ulama lain, ya, Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau juga, ya, Anwarul Tanzil, bisa dilihat di sana. Al-Kabir itu maknanya apa? Al-Kabiru yaitu al-azimu asyan alladzi la yakhruju an ilmihi syai'un. Al-Kabir itu maksudnya apa? Artinya Allah itu maha azim, maha agung. Maha agung kedudukannya, yang tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian nukilan-nukilan yang bisa kami sampaikan, walaupun sebenarnya masih banyak nukilan tentang masalah ini, tapi cukup kita nukilkan dari apa yang sudah kita sampaikan karena itu sudah mencukupi, ya, karena kalau semua dinukil akan terlalu panjang, ya, penjelasan masalah ini. Nah, maka dari nukilan-nukilan yang sudah kita sebutkan bisa kita simpulkan bahwasanya
maksud dan makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar, atau Al-Kabir, Allah itu Maha Besar, itu bukan berarti Allah itu zatnya, badannya, tubuhnya, fisiknya besar, berukuran besar, bervolume, dan seterusnya. Karena ini merupakan keyakinan mujassimah, kelompok orang-orang yang menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemahaman musyabbihah, orang-orang yang mentasybih, menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Tapi yang benar bahwasanya itu semua adalah satu kesalahan fatal dan satu hal yang sangat menyimpang, di mana itu bertentangan dengan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang dimaksud Al-Kabir di sini adalah kemuliaan, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi ya sudah kita sebutkan, Allah itu mukhalafatul lil hawadits, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan besar dalam hal ukuran ataupun volume itu merupakan sifat jisim, yang sifat jisim tidak boleh disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ditegaskan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya At-Tafsil Al-Kabir atau Mafatih Al-Ghaib. Ya, disitu disebutkan Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan qauluhu Al-Kabir, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Kabir, yang Maha Besar, itu maksudnya bahwa huwa ta'ala yamtani'u ayyakuna kabiran bihasabi al-juthati wal hajmi wal miqdar, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terlarang, ya, terlarang dan tidak bisa untuk dia itu Allah itu menjadi besar dari sisi ukuran, ya, ukuran badan ataupun kadar, ya, ukuran badan fisik atau kadar badan, itu tidak bisa, ya. Fawajaba ayyakuna kabiran bihasabi al-qudrati wal maqadiri al-ilahiyah, tapi wajib bagi Allah itu untuk besar bihasabil qudrah, jadi besar dari sisi qudrah, kemampuan, kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ukuran-ukuran ilahiyah. Ukuran-ukuran ilahiyah bukan ukuran fisik, ya, karena Allah bukan fisik, Allah bukan jisim, tapi maksudnya maqadir al-ilahiyah tadi, Allah itu al-azim, maha agung, maha al-jalal, maha mulia, dan seterusnya. Ini ditegaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi juga dalam rangka membantah orang-orang mujassimah, kelompok-kelompok musyabbihah, orang-orang yang menjisimkan dan menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditegaskan lagi juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi punya sebuah kitab namanya Al-Asna fi Syarhi Asma'illahi Al-Husna, ya. Itu penjelasan tentang Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kitab yang sangat bagus sekali, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau ini di halaman 192 menegaskan, ya, ketika beliau menerangkan tentang asma'ullah, nama Allah, ismullah Al-Kabir, nama Allah Al-Kabir, beliau itu menyebutkan dua kemungkinan makna. Kemungkinan yang pertama itu besar dari sisi kedudukan dan kemuliaan. Kemudian beliau menyebutkan yang kedua, besar dari sisi ukuran fisik dan badan. Lalu setelah itu beliau menyatakan begini, setelah itu, wa hadza muhalun fi haqqillahi ta'ala wa innamal ladzi yaliqu bi jalalillahi subhanahu wa ta'ala al-ma'na al-awwal. Maka ini makna yang kedua dari Al-Kabir, bahwasanya besar dari sisi ukuran fisik atau badan, itu merupakan sesuatu yang mustahil pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah bukan fisik, Allah bukan jisim, Allah bukan badan. Maka tidak mungkin dan mustahil untuk disifati dengan besar dari sisi ukuran fisik atau badan. Ini tidak mungkin, ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sesuai dengan bijalalillahi subhanahu wa ta'ala, dengan sesuai dengan keagungannya, adalah al-ma'na al-awwal, makna yang pertama, yaitu besar dari makna yang bermakna adalah dari sisi kedudukan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian juga beliau menegaskan di halaman 193 tentang makna lafaz takbir, ya, Allahu Akbar, yang sering kita ucapkan, yang mungkin sebagian kaum muslimin itu keliru memahami maknanya.
yaitu Allahu Akbar itu, kata beliau, wa yuqalu Allahu Akbar, dan dikatakan Allahu Akbar, wa ta'wiluhu Allahu Akbar min kulli syai' ay a'zamu wa ajal. Allah itu, maksudnya Allahu Akbar itu takwilnya, tafsirnya adalah Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Maksudnya apa lebih besar dari segala sesuatu? Artinya ay a'zamu wa ajal, yaitu lebih a'zam dan lebih ajal, lebih agung dan lebih mulia. Dengan demikian keterangan yang bisa kita sampaikan ini menunjukkan akan kesalahan fatal kelompok mujassimah musyabbihah yang mereka memaknai Allahu Akbar itu kabirun fi dzatihi, besar dari sisi ukuran zatnya ya, ataupun fisiknya Allah Subhanahu wa taala. Maksud Allah dari ucapan-ucapan mereka dan keyakinan mereka yang seperti ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjalani dan memahami agama ini dengan benar sesuai dengan manhaj dan maslak ahli sunnati wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.